Ini buat kalian-kalian yang pemula ataupun yang memang hobi trading. Baik di trading stocks atau saham, untuk blue chip stocks, income stock, growth stock, speculative stock, counter cyclical stocks. Atau kalian yang trading di forex, baik itu di main forex atau forex yang eksotik. Juga berlaku nih buat kalian yang trading komoditi. Untuk metal seperti palladium, platinum, gold, silver, atau energi untuk oil atau pertanian, peternakan. Juga buat kalian nih yang trading di cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink. Atau juga kalian-kalian yang trading index seperti di Nasdaq, Dow Jones, Hang Seng Index, atau di DJ Japan Index. Setidaknya, mari kita pahami ada 5 indikator trading paling akurat menurut para ahli. Yang pertama, moving average atau MA. Yang kedua, Bollinger Bands atau BB. Yang ketiga, Relative Strength Index atau RSI. Yang keempat, Moving Average Convergence Divergence atau MACD. Dan yang kelima adalah Stochastic Oscillator atau OS. Secara teknis, pembelajaran pertama-tama kita adalah wajib kita pahami dulu terkait yang disebut dengan candle dan trend. Bila harga tutup di bawah harga pembukaan di sebuah periode tertentu, ini disebut candle harga turun. Sebaliknya, bila harga tutup di atas harga buka pada suatu periode tertentu, akan disebut candle harga naik. Sedangkan untuk tren, merupakan sebuah pola yang terbentuk dari barisan sejumlah candle. Apakah nanti pola yang terbentuk itu bullish atau uptrend, ataupun pola yang dibentuk adalah bearish atau disebut juga dengan pola downtrend. Kita lihat untuk candle ada di gambar sebelah kiri, di mana untuk harga yang naik diberikan warna hijau, sedangkan harga yang turun diberikan warna merah. Sedangkan gambar di sisi kanan, yang atas adalah uptrend, dan yang bawah ini yang disebut dengan downtrend. Baik, setelah kita ketahui apa itu candle dan kita tahu trend, uptrend dan downtrend, bullish dan bearish, selanjutnya mari kita masuk satu persatu pemahaman kita, pengenalan kita akan 5 indikator trading paling akurat menurut para ahli. Kita akan mulai yang pertama, moving average. Moving average merupakan garis dinamik berdasarkan perhitungan harga sebelum hari ini, ya, sebelum suatu periode tertentu. Dalam pergerakan harga rata-rata rentang waktu tertentu. Misalnya 5 hari penggambaran dari 1 minggu. Kemudian 20 hari menggambarkan posisi 1 bulan. 50 hari penggambaran dari 2 bulan atau 120 hari penggambaran dari 6 bulan. MA ini termasuk tipe indikator teknis overlay, yaitu yang memplot harga dalam skala yang sama dengan grafik harga aset di pasaran. MA juga sebagai indikator lagging dan bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi dan tidak digunakan sebagai indikator prediksi, tetapi suatu penafsiran
yang digunakan untuk konfirmasi dan analisis. Tadi kita lihat ya, ada 4 jenis indikator MA, yaitu SMA atau Simple Moving Average, kemudian ada EMA atau Exponential Moving Average, ada SMMA atau Smooth Moving Average, rata-rata pergerakan terhaluskan, serta WMA atau Weighted Moving Average. Kita bisa aplikasikan pada harga close, open, high, low, rata-rata, bobot penutupan, harga tipikal, dan data indikator sebelumnya. Jadi kita bisa setting ya di awalnya. Penggunaan semua MA sebenarnya sama, hanya pola penghitungan rata-rata yang nilai periode tertentu dianggap lebih berbobot. Sehingga tingkat sensitivitas yang diberikan masing-masing indikator lah yang menjadi pembedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang paling sensitif adalah WMA dan EMA. WMA dan EMA ini digunakan untuk trading jangka pendek. Dan yang untuk SMA atau Simple Moving Average digunakan untuk trading yang jangka panjang. Kita lihat di sini untuk gambar contoh ya. Marilah kita buy apabila candle yang sudah tutup atau close price-nya sudah tembus di atas MA. Ya, sebagai contoh ini kita lihat MA di sini yang terbentuk ada 4 MA, 4 periode MA di sini. Kita lihat, mari kita buy apabila candle yang tertutup itu ada di atas MA yang sudah tertutup. Dan sebaliknya, marilah kita sell atau kita jual bila candle itu tertutup atau sudah close di harganya di bawah MA. Jadi, fungsi MA adalah yang pertama, mengidentifikasi tren harga. Kedua, mengukur momentum untuk konfirmasi tren. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri pembalikan arah tren. Yang keempat, kita dapat menentukan support level dan resistance level. Yaitu pada saat uptrend, MA berfungsi sebagai supportnya. Dan pada saat downtrend, MA berfungsi sebagai resistennya. Sebagai bagian dari pengayaan kita, pengamatan kita, mari kita coba membayangkan dan kemudian melakukan demonya pada demo trading tentu saja. Mencari sampel candle di mana? Yang pertama, apa yang terjadi kalau ada kombinasi tembus atas MA5 di kondisi tembus atas MA20. Nah, ini akan menjadi sinyal eksekusi buy dalam waktu pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita membayangkan atau juga bahkan mengeksekusikan di demo trading ada kombinasi tembus bawah MA di kondisi tembus bawah MA20. Ini akan menjadi sinyal eksekusi sell term waktu jangka pendek juga. Nah, ya, ini akan semakin mempertajam, memperdalam pemahaman kita untuk penggunaan indikator MA. Kemudian kita juga bisa, yang ketiga adalah kita bisa memperluas pemahaman kita, memperdalam pemahaman kita dengan mempelajari berbagai macam kombinasi crossover MA dengan menggunakan durasi periode MA yang berbeda-beda juga. Salah satu indikator trading paling akurat berikutnya adalah Bollinger Band, disingkat dengan BB.
indikator ini dikembangkan oleh Sir John Bollinger. Merupakan salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan memperkirakan rentang pergerakan harga jenuh beli atau sering disebut dengan overbought dan harga jenuh jual atau sering disebut juga dengan oversold. Nah, kita lihat di sini ada 3 buah garis, yaitu yang di atas atau upper BB menunjukkan level overbought. Kemudian garis yang paling bawah nih disebut dengan lower BB yang menunjukkan level oversold. Dan yang garis putus-putus ini digambarkan dengan garis putus-putus adalah menunjukkan pergerakan harga, konfirmasi pergerakan harga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah buy-lah, silahkan buy di area lower band. Jadi setelah ada penolakan yang terjadi di bawah BB, ya terjadi penolakan, maka kemungkinan untuk naik, candle naik ataupun tren naik bisa kita prediksikan di sini. Sebaliknya, kita melakukan sell apabila sudah ada penolakan dari BB atas untuk meneruskan ke atas, ya, dengan adanya penolakan ke bawah. Kita bisa prediksikan ini akan terjadi candle sell atau tren bearish. Ya, jadi artinya bisa satu candle atau bahkan terjadi pola yang panjang dari beberapa candle untuk turun ke bawah. Untuk target jangka pendek pada saat buy, targetnya adalah candle bisa ke arah middle BB. Kalau yang posisi sell, adanya kecenderungan sell, kita bisa menargetkan jangka pendek hingga di middle BB. Untuk jangka panjangnya ya diteruskan ke bawah untuk sell dan ke atas untuk buy. Nah, jadilah kita sampai ke fungsi BB setelah melihat bagaimana pergerakan-pergerakan yang terjadi akibat adanya 3 garis BB yang diciptakan melalui Bollinger Band. Yang pertama, BB itu digunakan sebagai alat profit taking. Tadi ya, apakah batasan kita mau sampai di middle ataukah batasan kita sampai ke upper atau lower. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk mendeteksi telah berakhirnya suatu tren. Jadi kalau pada saat tren naik ternyata sampai di BB atas dibalikin nih. Jadi kemungkinan sudah habis nih trennya. Sebaliknya, pada saat tren itu turun, beberapa candlestick mengalami penurunan dan kemudian terjadi penolakan untuk turun di BB bawah, berarti kemungkinan sudah berakhirnya tren sell atau bearish. Kemudian yang ketiga, fungsi BB adalah mengetahui terjadinya sideway. Sideway itu artinya bolak-balik, harga bolak-balik ya. Baik bolak-balik pendek ya, ataupun bolak-balik yang volatile-nya stagnan. Kemudian yang keempat, BB itu untuk mendeteksi overbought ataupun mendeteksi oversold. Dan yang kelima, BB bisa digunakan melihat adanya pola double top ya. Jadi di periode sebelumnya ada top, ada kondisi top yang mengalami pembalikan arah, sehingga pada saat periode berikutnya kemungkinan ini bisa menjadikan indikator akan terjadi kondisi yang sama. Ya, apakah itu double top ataukah double top ataupun double
lower di bawah ya. Selanjutnya, bagaimana pengamatan yang bisa kita lakukan untuk BB ini? Yang pertama, pada saat kondisi uptrend terjadi, jadi naik ke atas ya, dan harga itu telah melewati upper band, sudah melewati, dan harga penutupannya itu berada di luar band, jadi crossing ke atas. Apa yang bisa kita amati berikutnya? Ya, kemudian yang kedua, sebaliknya di kondisi downtrend, bila harga telah melewati lower band dan harga penutupan berada di luar band, jadi bukan membalik tapi meneruskan, apa yang akan terjadi? Coba kita lakukan demonya. Kemudian dari sini ada tantangan tambahan lagi. Yang ketiga adalah coba kita kombinasikan indikator-indikator yang ada. Ya, kita sudah pelajari 2 indikator tadi kan. Kemudian yang keempat, kita lakukan strategi bonds trading. Bagaimana itu bonds trading? Ya, keempat hal ini paling tidak akan menjadi target kita untuk melakukan pendalaman materi, perluasan materi terkait dari night levelnya kita terhadap pemahaman kita untuk indikator BB ini. Teman-teman, salah satu indikator trading paling akurat berikutnya, di sini ada Relative Strength Index atau RSI. Dari kata-katanya, dari nama indikatornya, kita fokuskan ke kata ke strength ya. Strength itu tahu daya dorong atau kekuatan atau power yang terjadi. Nah, RSI juga sama. Jadi di sini indikator yang dikenalkan pada tahun 1978 oleh seorang insinyur mesin yang bernama J. Weller Wilder Junior. Dia memberikan batasan yang hampir mirip dengan batasan indikator kita sebelumnya ya. Jadi di sini ada kecenderungan yang bisa kita lihat di awal. RSI ini merupakan salah satu indikator teknis untuk mencari sinyal buy dan mencari sinyal sell. Untuk settingnya ya, trading jangka pendek kita gunakan RSI 5 atau 7 hari. Sedangkan untuk trading jangka panjang kita gunakan RSI periode 21 atau 30. Nah, bagaimana untuk eksekusinya? Eksekusinya, konfirmasi sinyal sell ketika RSI turun dari area overbought ya. Itu yang di atas 70 dan sudah mulai berada di bawah 70. Konfirmasi sinyal buy ketika RSI sudah turun dari area oversold di bawah 30 dan berada di atas 30. Ya, jadi kita lihat ini pada saat di bawah 30 dan ada kekuatan naik untuk ke tengah, jadi berarti ada konfirmasi untuk buy. Sedangkan pada saat areanya di atas, RSI-nya di atas dan kemudian ada penarikan ke bawah, itu ada sinyal untuk dilakukan sell. Baik itu sifatnya sell satu candle ataupun sifatnya trend secara bearish. Jadi, fungsi dari indikator RSI ini adalah yang pertama sebagai sinyal untuk kita melakukan buy atau kita melakukan sell. Yang kedua juga bisa menjadi indikator dari support dan resistennya. Jadi area support dan area resisten. Yang ketiga, merangkumkan kondisi pasar yang sudah jenuh jual atau oversold dan juga jenuh beli atau overbought. Nah, untuk pengamatannya atau bagian daripada pengayaan kita atas basic pemahaman RSI tadi, apa sih yang perlu kita
tambahkan pengetahuannya. Nah, yang pertama, masih ingatkah kita tadi di awal disebutkan apabila RSI posisi sudah sampai di atas 70, berarti ada kondisi overbought, ya, kemudian ditarik ke bawah, ya berarti ada kondisi akan ditarik di bawah. Tetapi ada satu masa di mana terjadi overbought cukup lama dan disebutkan dengan kencang. Apalagi nanti ya kalau ditambahkan dengan berita atau kita bisa lihat dengan volume yang mendukung untuk terjadi overbought, yang kita lihat bahwa hati-hati terjadinya false breakout. Kenapa? Karena justru akan terjadi buy yang tinggi, bukan ke sell tapi justru akan meneruskan buy. Nah, sebaliknya sebaliknya juga untuk yang kedua, bahwa konfirmasi sinyal buy itu apabila sudah terjadi di oversold kan di bawah di 30. Tapi ada suatu fase di mana akibat pengaruhnya berita, akibat terjadi volume yang kencang, terjadi oversold yang berlebihan, disinilah akan terjadi penurunan yang akan menjadi kondisi sell yang berlebihan. Jadi akan berbeda ya dengan teori pemahaman yang mula-mula untuk RSI. Nah, ini yang perlu kita lakukan demonya, perlu kita pahami lebih lanjut, perlu kita amati candlenya untuk membuat kita akan menghitung resiko-resiko dan kemungkinan yang terjadi dengan penggunaan RSI ini. Salah satu indikator paling akurat lainnya yang nomor 4 kita adalah Moving Average Convergence Divergence, atau tadi sudah disebutkan di awal disebut dengan MACD. MACD ini dia akan mengkonfirmasi kekuatan sinyal buy dan sell, kekuatannya. Indikator ini terdiri dari histogram dan rata-rata pergerakan harga secara eksponensial. Divergen regular mengindikasikan pembalikan harga buy saat MACD sinyal line lepas dari histogram di bawah zero line. Divergen tersembunyi mengindikasikan keberlanjutan tren. Kita lakukan sell saat MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana settingan MACD ya. Kemudian kita melihat bagaimana window MACD dan window dari pergerakan market memberikan gambaran konfirmasi kekuatan sinyal buy dan sell. Berbeda sebelumnya itu mengkonfirmasi pembalikan. Kalau yang MACD menggambarkan kekuatannya baik buy maupun sell kita. Selanjutnya untuk pengamatan dan pengayaan, kita sudah belajar 4 indikator. Antara yang pertama adalah batasan-batasan, kemudian kita melihat sinyal pembalikan, dan kita melihat sinyal-sinyal kekuatan. Bagaimana pembalikan itu dikombinasikan dengan kekuatan? Tentu akan menjadikan sebuah konfirmasi yang cukup akurat, bukan? Nah, untuk membuktikannya, mari kita lakukan demo yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah mari kita menunggu dari materi konten yang akan Bu dosen buatkan buat kita semua. Salah satu indikator trading paling akurat lainnya yang merupakan indikator terakhir kita pada kesempatan ini adalah stokastik oscillatoris. Nah, kita lihat di sini ya, untuk stokastiknya, indikator ini dikembangkan oleh George Lane pada tahun 1950-an. Merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur momentum
dan kecepatan harga, melihat level jenuh beli atau overbought dan level jenuh jual atau oversold. Untuk garis pertama, persen K, ini mencerminkan nilai faktual osilator untuk setiap sisi. Sedangkan garis yang kedua, persen D, mewakilkan rata-rata pergerakan harga selama 3 periode. Nah, di sini Bu dosen menyampaikan 3 jenis pengaturan variabel waktu. Yang pertama, setting short term. Kita bisa pakai 5, 3, 3. Menghasilkan garis responsif yang menunjukkan banyak sinyal jual dan beli. Kemudian ada setting mid range. Kita bisa pakai 21, 7, dan 7. Dia akan menghasilkan harga yang lebih luas dengan jumlah sinyal jual dan beli akan lebih sedikit. Sedangkan yang ketiga ada setting long term. Kita bisa pakai 21, 14, 14. Ini jarang berubah. Apa yang disarankan? Kita bisa menggunakan setting 14, 3, 3. Nah, selanjutnya yang paling penting di sini bagaimanakah kita melakukan eksekusi. Nah, kondisi overbought di atas 80, silakan lakukan sell. Dan sinyal jualnya itu sebaliknya, itu kondisi oversold di atas 20. Sebagai catatan, potongan garis persen K dan persen D di wilayah atas overbought memberi kemungkinan pembalikan harga ya ke arah tren yang sebaliknya. Sedangkan kondisi oversold adalah di bawah 20. Untuk sinyal beli, perpotongan garis persen D dan persen K di wilayah bawah oversold memberikan kemungkinan pembalikan harga. Itu tentu saja ke arah sebaliknya itu yang naik. Untuk itu, fungsi dari osilator ini adalah yang pertama, menentukan kondisi oversold dan overbought. Yang kedua, memberitahukan kepada trader waktu yang tepat untuk membuka ataupun menutup posisi. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai leading indikator yang mendahului sebuah harga. Ya, disinilah menariknya ya, bagaimana kita pikirkan indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4, indikator 5 berperan. Makanya disebut dengan indikator paling akurat menurut sejumlah ahli. Ya, kita bisa mengkombinasikan antara apa yang kita pahami sebagai batasan, apa yang kita bisa pahami sebagai pembalikan, apa yang kita pahami sebagai penelusuran harga, apa yang kita pahami sebagai pendorong harga. Nah, dengan pemahaman kita untuk candle, dengan indikator yang kita gunakan, tentu akan menghasilkan pola-pola permainan yang lebih kompleks. Nah, sebelum kita tutup ini, pesan dari Bu dosen adalah silakan kita melakukan trading, kita melakukan latihan yang cukup untuk bisa kemudian kita masuk ke pasar. Jangan sampai pada saat kita belum mengetahui apa-apa, pada saat kita merasa sudah cukup aman, tapi yang terjadi adalah kita belum punya cukup pemahaman mengenai bagaimana kondisi psikologis yang terjadi di market, terutama dengan pemahaman indikator ini, psikologis itu dengan mudah dan cepat kita bisa baca. Sampailah kita di bagian akhir, Bu dosen mengucapkan terima kasih.